cairkan dana tunai hingga 25 juta. Kemudian ada tulisan di bawahnya, cek simulasinya di sini. Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Di video kali ini aku bakal bahas sedikit tentang kenapa tuh kita tuh orang-orang yang pernah terjebak pinjol itu kecenderungannya bakal kejebak lagi. Nah, salah satunya itu karena tawaran-tawaran pinjaman dana tunai yang cepat dengan bunga rendah. Jadi kayak janji atau kayak tawaran atau iklannya itu sangat menggiurkan gitu ya. Pinjamannya apa yang aku bakal ambil sampel, tonton videonya sampai selesai. Dalam hal ini aku aja gitu ya, aku ngambil contoh diriku sendiri. Beberapa waktu yang lalu, seperti yang udah aku ceritain, aku pernah kejerat beberapa pinjol bahkan sampai 10 aplikasi. Nah, kecenderungannya itu kita tuh kayak selalu ada keinginan pakai pinjol lagi gitu. Kenapa? Salah satunya karena kan ekonomi kita tuh belum stabil setelah kita selesai bayar hutang kita, bayar pinjol kita gitu. Bahkan kalau yang sistemnya kayak aku gali lubang tutup lubang, itu emang kecenderungannya bakal balik lagi pakai pinjol jauh lebih tinggi dibanding orang lain gitu. Tapi faktor terbesarnya itu karena tawaran-tawaran menggiurkan dari yang punya pinjol gitu ya. Iklan-iklan pinjol zaman sekarang tuh kayak sangat menggiurkan banget. Nih salah satunya aku mau kasih lihat tawaran pinjaman dari akun GoPay aku. Di GoPay tabungan itu ada fitur GoPinjam. Nah, si GoPinjam itu aku langsung aja ditunjukin ke kalian, sekalian aku simulasiin. Cairkan dana tunai hingga 25 juta. Kemudian ada tulisan di bawahnya, cek simulasinya di sini. Dia itu ngasih bunga 1,11% sampai 2,69% dengan tenor 2 sampai 12. Jadi aku langsung aja simulasikan. Aku simulasi mau pinjam 1 juta misalkan. Tenornya itu 2 bulan. Cicilan per bulannya aja udah 520.000, yang artinya kalau cicilannya itu 520.000, bunganya itu bukan 2% per bulan, tapi 4%. Kalian bisa hitung aja ya, jadi 520, bunganya itu 4%. Nah, jadi tawaran iklannya ini nih ngasih pinjaman dengan bunga 2% itu iya enggak gitu, enggak 2 sampai 2,6 bahkan. Dia ngasih keterangannya bunga 1 sampai 2%, bahkan enggak 1 sampai 2, bahkan enggak ada pilihan angka 2-nya aja. Ini bunganya aja per bulan udah 4% gitu. Nah, makanya orang-orang yang kayak aku itu kalau enggak tahu, enggak ngecek itu, kan aku juga baru ya belajar ngecek ngitung bunga apa segala macam itu baru. Kalau posisi aku ini nggak tahu ngecek bunganya itu bener nggak 1%, bener nggak 1 sampai 2,6% itu bener apa enggak, ya ini bakal digas-gas aja gitu, karena ngelihatnya murah kan, kayak gila murah banget ya cicilannya, itu minjam 1 juta balikinnya cuma 1.040.000 dalam tenor 2 bulan gitu, karena kan kayak selisih 20.000 aja gitu. Nah, ini nih yang kayak bakal ngejebak lagi kita ke pinjol. Jadi kalau menurut aku paling penting itu yaitu belajar ngecek bener nggak nih gitu, bener nggak bunganya itu sekian gitu. Sebenarnya dengan bunga 1% aja itu tuh udah kayak gede banget gitu ya. Cuman kan kalau di pinjol itu kayak ngasih 1% itu udah yang paling murah kalau di perpinjolan gitu ya kan. Tapi kenyataannya kan memang nggak ada tuh yang ngasih bunga 1% per bulan tuh nggak ada gitu. Jadi ini aja, si GoPay pinjam ini bunganya udah 4% per bulan gitu. Makin lama tenornya makin gede bunganya. Contoh, aku langsung ke simulasi kedua, aku pinjam 1 juta dengan tenor 3 bulan. Cicilan per bulannya 350.000. Cicilan dengan cicilan 350.000 itu bunganya sekitar 4,76%. Kalian bisa bayangin per bulan kita keluarin duit 4,76% untuk bayar hutang 1 juta gitu. Nah, jadi ini kecenderungan orang yang sudah pernah pinjol terus balik lagi ke pinjol. Salah satunya ya kayak gini, tawarannya menggiurkan. Kalau nggak di cross check dulu ya sangat menggiurkan. Wah, ini kalau teman-teman yang awam, ini kemungkinan kejeratnya lagi tuh tinggi banget gitu, karena ngasih
ngasih tahu ke kitanya bunganya tuh 1-2% per bulan, ternyata pas dicek 4% per bulan, tergantung tenor, makin panjang tenornya makin tinggi bunganya gitu. Pokoknya buat teman-teman yang baru selesai gagal bayar, selesai bayar hutang, kalian jangan terkecoh lagi. Nah ini udah aku simulasikan dengan bunga segede ini, harusnya kalian kapok gitu ya, nggak bakal pinjem lagi gitu. Ini berlaku nggak cuma buat kalian tapi buat aku juga, karena aku pun sama, pasti ada kemungkinan, ada keinginan, kadang tuh sepintas pakai lagi apa jangan kayak gitu. Jadi supaya saling mengingatkan aja gitu ya. Drop di komen kalau ada kekurangan, kalian bisa tambahkan atau kalian bisa diskusi tentang hal ini gitu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video.